Mungkin ada satu divisi yang memang belum siap untuk digital aja, mungkin ya. Menggunakan e-commerce di Indonesia semakin meningkat. Mereka sukses, jalan, customer pindah ke sana semua, baru itu kalian kabut. Nah, itu baru namanya terlambat. Balik lagi di Sushi TV. Coba-coba tanya Pando. Jreng. Apa kabar semuanya? Baik ya? Oke, kita balik lagi di CCTV. Kali ini kita mau bahas tradisional versus digital business. Maksudnya tradisional business versus digitalisasi bisnis. Nah, gitu. Jadi kalian di mana? Hah? Masih tradisional? Hah? Sayang banget ya. Usaha masih tradisional ya. Ayo dong, scale up dong. Digital dong sekarang. Oke? Nah, tapi nggak gitu ya. Maksudnya mungkin situasi perusahaan kalian lagi kurang cocok untuk digital, nggak apa-apa. Tapi yang pasti saya mau kasih informasi tentang tradisional bisnis atau digitalisasi bisnis. Cuman sekarang yang pasti yang lebih marak itu sih ya digitalisasi ya. Cuman saya kasih pengetahuannya dulu. Mungkin dengan fun fact di sini akan membuat kalian trigger sendiri ya gitu, bahwa ternyata saya masih tradisional, bahwa saya udah digitalisasi. Jadi informasinya akan kita beritahu ke kalian semua. Oke. Tradisional bisnis ya, model bisnis tradisional adalah bisnis yang berdasarkan pada praktik bisnis yang telah ada sejak lama, baheula ya kan, seperti menjual barang atau jasa secara langsung kepada pelanggan. Nah, pada umumnya model bisnis ini tidak menggunakan teknologi digital sebagai alat utama dan menjalankan operasionalnya. Jadi ini masih manual semuanya guys, ada yang by kertas, mungkin ada yang masih Excel juga sekarang udah bukan digital lagi ya, sekarang itu hitungannya udah manual gitu. Itu mungkin itu yang masuknya terhadap tradisional. Terus caranya masih passing satu-satu ke customernya, operasionalnya alatnya masih alat-alat jadul yang nggak bisa keukur secara detail per sekarang gitu. Sekarang tuh kalau digital tuh udah misalkan performa mesin gitu, kita bisa lihat dia berapa jam sekali bisa hidupnya, terus bisa berapa jam sekali dia bisa memproduksi, itu semua kelihatan semua reportnya itu kalau udah digital. Nah sekarang divisi ini digitalisasi itu adalah proses dalam penggunaan teknologi digital dan mengintegrasikannya ke dalam operational business maupun perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing. Nah itu guys, jadi digitalisasi itu sebenarnya bentuknya investasi ya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian create atau mulai dari sekarang, memang hasilnya nggak sekarang ya kan, tapi ada hubungannya nanti dengan mungkin beberapa bulan ke depan, mungkin ada beberapa tahun ke depan gitu ya. Bentuknya sebuah investasi yang secara digital gitu kan. Nah kayak tadi ya, kayak misalkan kita harus ini dalam operational bisnis misalkan gitu ya, harus beli mesinnya dulu, investasi mesinnya dulu, mesinnya agak mahal, tapi nanti prosesnya produksinya akan lebih cepat dan report-reportnya akan lebih lengkap gitu. Sekarang kita masuk ke fun fact. Hampir sebagian perusahaan termasuk UMKM sudah melakukan digitalisasi pada bisnis gitu kan. Berdasarkan data MSME Empowerment Report, terdapat 83,8% pelaku UMKM melakukan digitalisasi atau memanfaatkan teknologi untuk mendukung operasional bisnis mereka. Nah, menurut jurnal dari Plakoyanaki _@_al, digitalisasi menjadi peluang bagi UMKM untuk beralih dari perdagangan tradisional ke tren baru yang menerapkan teknologi. Kepala Bidang Kemudahan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Berry Fauji mengatakan UMKM banyak memanfaatkan jaringan marketplace untuk memasarkan produknya di masa pandemi. Nah, sebanyak 40% UMKM menggunakan sosial media, 38% menggunakan instant messaging, terus kemudian menggunakan e-commerce 30% dan ride hailing 5%. Apa ya ride hailing ya? Ride hailing itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Coba di search deh. Ride hailing itu apa? Ini kata Bapak Berry nih, Kepala Bidang Kemudahan Usaha Mikro. Jadi 40% UMKM udah menggunakan sosial media, 38% menggunakan instant messaging, mungkin WhatsApp, Telegram, dan lainnya. Terus kemudian 13%-nya menggunakan e-commerce. Dan ride hailing 5%. Apa? Ride hailing? Perusahaan yang di bidang transportasi yang menyediakan layanan tumpangan kendaraan kepada pengguna melalui situs web atau seluler. Oh, mungkin kayak JNE, gitu kali ya? Iya, tapi mungkin kayak Grab kali ya. Iya, mungkin kayak Grab kayak gitu ya. Pokoknya yang gosen kayak gitu-gitu ya.
Oke, lanjut. Nanti kita bahas lagi ya. Bahkan jumlah bisnis yang menggunakan e-commerce di Indonesia semakin meningkat dan cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Ya, Indonesia tuh 78 sampai 75%, 79%, Thailand 71%, Malaysia paling tinggi di 69%, Filipina paling tinggi 64%. Oke, sisanya di bawah semua. Worldwide. Oke. Nah, jadi ini kelihatan pertumbuhannya ya, bahwa Indonesia sebenarnya udah melek sama digital ya gitu kan. Tinggal digitalnya secara keseluruhan atau mau di marketing aja gitu kan. Kita bicara digitalisasi itu bukan secara marketing aja ya, tapi banyak banget ya. Di saya ada pembukuan yang secara digital gitu kan, maksudnya itu udah canggih banget, udah canggih banget dah pokoknya gitu kan. Terus juga operasional juga ada banyak yang secara digital gitu, jadi itu cukup banyak sebenarnya. Nah, ini tinggal pilihannya apakah dia secara kayaknya ini menggunakan e-commerce ya. E-commerce berarti menjualnya gitu kan. Jadi mungkin ini secara marketingnya aja atau salesnya. Lanjut, walaupun sudah ada beberapa bisnis, perusahaan maupun UMKM yang melakukan digitalisasi, namun pastinya tetap ada bisnis yang tetap menggunakan sistem tradisional. Beberapa sektor di mana pemasaran tradisional masih relevan di Indonesia termasuk warung lontong, usaha kuliner lokal, pertanian skala kecil, dan industri kerajinan tangan tradisional. Alasan beberapa sektor dan bisnis tertentu masih cenderung mengandalkan pemasaran tradisional adalah karena sifat pasarnya lokal, preferensi pelanggan, dan keterbatasan aksesibilitasnya. Teknologi di daerah itu masih rendah. Oke, fun fact. Lanjutnya, sedangkan untuk digitalisasi sendiri, berikut adalah beberapa contoh perusahaan di berbagai bidang yang telah melakukan digitalisasi. Ya, e-commerce, Tokopedia, Shopee, udah pasti, Telkomsel, Indosat, udah pasti, GoPay, OVO, udah pasti. Oke, itu dia pemahamannya. Jadi balik lagi ya. Yang menarik adalah sisi geografisnya tadi ya. Jadi banyak daerah-daerah yang memang tidak bisa disupport secara penuh untuk melakukan digitalisasi. Ya, karena mungkin dari marketnya daerah tersebut belum bisa menggunakan toolsnya digital kayak gimana, sehingga pasarnya memang masih tradisional gitu ya. Terus kemudian juga faktor lainnya lagi adalah mereka mau nggak ini investasi, karena bentuknya tuh digital itu adalah sebenarnya investasi juga ya, sehingga harus ada uang keluar dulu dan hasilnya juga belum tentu pasti gitu kan ya, karena walaupun ilmunya sama tapi actionnya akan berbeda untuk masalah digitalisasi ini ya. Dan digitalisasi itu bukan masalah marketing aja yang tadi saya bilang, tapi masalah operasional juga bisa kita digitalisasikan, masalah pembukuan bisa kita digitalisasikan, dan yang lainnya gitu. Jadi itu harus bertahap ya dari yang konvensional sampai ke digital tuh harus benar-benar bertahap gitu, nggak mungkin bisa langsung masuk gitu secara masif, kecuali kita ada pendanaan yang segar gitu ya, dapat uang investor gitu kan, jadi kita mau digitalisasi semuanya itu gampang. Tapi kalau misalkan arahnya masih bertahap ya, mungkin pelan-pelan udah mulai nabung untuk mendigitalisasikan perusahaannya gitu ya. Jadi persaingan memang akan semakin berat ya. Jadi teman-teman yang memang pengen punya usaha, kenapa UMKM tadi banyak yang bergerak ke arah digital? Yang pertama karena mereka masih lebih kecil, sehingga perubahannya tidak terlalu masif dan rata-rata masih baru gitu kan. Jadi kalau mau move ke perubahan atau ke digital itu lebih gampang ya kan, karena kecuali memang udah besar, produksinya udah banyak segala macam, itu ngerubahnya tuh lumayan agak ribet, karena bisa aja produksinya berhenti gara-gara proses digitalisasi ini gitu. Kalau misalkan UMKM transaksinya belum terlalu banyak, masih baru mulai gitu, sehingga move ke digitalnya tuh akan lebih cepat dan lebih smooth gitu dibanding yang memang udah existing ya. Oke, next. Kali ini nggak ada pertanyaan ya. Ada Pak. Ada dong. Tetap ada ya. Tetap ada. Oke, silakan yang mau bertanya. Nih, kayaknya lebih works mana sih Mas kalau mau punya bisnis, pakai digital atau tradisional? Digital. Ini dari pertanyaan itu kan? Kenapa tuh? Oh, nggak ada pertanyaan kenapa. Jadi gini, tadi kalau dari pembahasan yang tadi memang tergantung ya. Jadi memang nggak semua bisnis mungkin harus digital, mungkin ya. Tapi kalau misalkan ingin memperluas, udah pasti harus digital. Tapi kalau menurut mereka
menggunakan digital itu tidak terlalu membantu atau sama aja, ya nggak apa-apa juga gitu. Tergantung bisnisnya ya. Kayak contoh apa ya yang nggak perlu pakai digital ya? Ya tadi kayak warung kelontong gitu kan. Mungkin warung kelontong itu cukup eksis di sana sehingga dia cukup diam aja, orang-orang udah beli ke dia gitu. Tapi pertanyaannya kan yang dari captive marketnya cuma di situ aja. Mungkin aja bisa beras dia mungkin lebih luas gitu, ke arah 2 atau 3 kilo lebih luas lagi. Sehingga orang ada yang mesen langsung beli, langsung diantar gitu kan. Dibandingkan areanya cuma 1 kilometer di warung kelontong itu. Ya pertanyaan itu, mungkin bagi mereka udah cukup, tapi untuk terus bisa menambahkan income ya mungkin harus ditambah kayak gitu juga pelayanan untuk digitalnya gitu. Jadi memperluas lagi gitu ya. Jadi kayak tadi ada pertanian ya kalau nggak salah. Pertanian skala kecil gitu ya, maksudnya kita jual beras, mungkin jual apanya sih kalau itu ya, saya juga nggak tahu ya, tapi yang pasti mungkin dengan segitu mereka udah cukup nih ngejual sawah-sawahnya mereka tuh, hasil-hasil sawahnya mereka. Tapi balik lagi kalau misalkan digital mungkin ada orang yang lebih jauh lagi bisa menjangkau kalian sehingga belinya bisa langsung gitu kan. Jadi misalkan sawahnya di Cirebon misalkan. Nah, orang Bandung ya kan, orang Jakarta pengen punya beras langsung beli di kalian itu bisa gitu kan, sehingga jadi lebih luas gitu. Jadi intinya memperluas, karena balik lagi kalau misalkan ingin menjadi lebih berkembang lagi memang harus digital. Tapi kalau dirasa itu cukup dan enough maksudnya untuk kehidupan sehari-hari ya nggak apa-apa juga gitu. Karena memang ada investasi di awal yang harus kalian korbankan gitu. Oke, lanjut. Mas mau tanya, apakah digitalisasi sudah fix lebih mempermudah bisnis? Gini, kalau mempermudah bisnisnya dan itu jalan, iya. Karena pertanyaannya gini, ketika orang move ke digital itu belum tentu juga bisa jalan. Dan belum juga itu smooth. Pengalaman saya nih untuk merubah sistem, untuk merubah seseorang jadi konvensional atau tradisional tadi jadi ke digital itu lumayan agak effort ya. Karena stepnya adalah migrasinya agak sulit. Habitnya belum ke sana. Ya kan, dan konsistensi untuk mereka pengen digital ini tuh ada nggak? Karena kalau enggak juga akan susah gitu kan. Jadi digital ini kan cuma sebagai cara aja, ya kan, cara untuk kalian bisa move dari yang tradisional ke digital, tapi pelakunya tetap SDM sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ini berhasil dan works akan mempermudah, tapi kalau akhirnya tidak works di SDM tersebut, udah pasti akan mempersulit jadinya. Sehingga pilihannya adalah SDM-nya mau atau enggak menerima perubahan dari tradisional ke digitalisasi. Itu yang akan PR. Ya kayak kamu misalkan ya, misalkan orang Bandung pindah ke Surabaya. Bandung kan dingin, ya kan, udah biasa dingin gitu ya. Tapi ketika Surabaya panas, ya kan. Akhirnya kan antara kamu nggak mau lah di Surabaya panas gitu kan, mendingan di Bandung dingin ya. Berarti kan nyerah, berarti kan nggak jalan ketika kamu move ke Surabaya. Tapi kalau misalkan berarti saya harus menyesuaikan diri nih, saya harus tahu situasi Surabaya tuh panasnya gimana, dan kalian mengalah untuk melewati panasnya itu sehingga bisa survive di Surabaya. Jadi kurang lebih kayak gitu gambarannya ya. Jadi yang biasa jadi nggak biasa, itu akan berubah. Seperti itu tuh akan sulit lah. Ya, tapi bisa, banyak yang berhasil. Lanjut. Kenapa bisnis ada yang menggunakan digital dan tradisional secara bersamaan sih, Mas? Karena mungkin proses, emang ada ya kayak gitu ya? Ada sih. Ada ya? Ya karena mungkin ada satu divisi yang memang belum siap untuk digital aja mungkin ya kalau menurut saya. Jadi kan yang paling tren sekarang kan masalah marketing digital kan. Itu dulu mungkin yang siap, tapi sisanya pembukuannya operasional ya udah manual dulu aja gitu kan. Jadi paralel, dan mungkin modal mereka untuk ngerubah semuanya juga nggak terlalu besar gitu kan, sehingga sifatnya masih paralel berjalan gitu kan. Atau mungkin masih coba trial and error aja. Kira-kira ketika digital dan tradisional ini lebih works mana untuk perusahaan mereka gitu. Balik lagi itu pilihannya. Mereka tuh membuat itu jadi digital tradisional. Balik lagi pilihannya. Yang penting kan bagaimana bentuk efisiensinya terbentuk, apakah di digital atau di konvensional atau di tradisional gitu. Oke. Lanjut. Saya tim mana gitu? Enggak, masih jauh.
Ya. Mas, kalau target audiens bisnis saya itu untuk toko-toko kelontong yang di daerah terpencil, apakah audiensnya bisa terjangkau dengan digitalisasi bisnis? Oh, berarti nyambung pertanyaan yang tadi ya. Ya bisa banget. Jadi gini lah, kan toko kelontong di tempat kamu pasti akan ada toko kelontong di daerah lain yang berseberangan gitu ya. Kalau dia tahu kualitas barang kamu lebih bagus dan selisihnya cuma dikit gitu kan, pasti dia akan beli di kamu dengan cara apa? Ya kan, mereka tahu ya dengan cara promosi, ya kan, promosinya lewat apa, digital misalkan, atau ngasih tahu mulut ke mulut gitu, atau gimana gitu kan, bahwa toko kelontong kamu ini jauh lebih bagus dan kualitasnya ini dan barang-barangnya seger, ya kan, terus misalnya free delivery atau segala macam, ya kan. Nah itu jadi suatu bagian promosi juga ke mereka gitu. Tapi kan itu harus deliver. Bagaimana orang tahu kelontong kamu ini lebih bagus barangnya dibanding toko kelontong yang di dekat rumahnya dia gitu kan. Sekarang kan customer udah pinter ya, bisa membandingkan gitu kan. Customer udah tahu mana yang bagus dan yang mana yang enggak, dan mereka kalau misalkan selisihnya dikit dan tahu kalau kualitasnya lebih bagus, ya mereka akan ambil yang lebih mahal itu juga gitu. Jadi nggak usah khawatir bahwa digitalisasi ini akan sia-sia, ya kan. Yang akan sia-sia adalah yang memang tidak berjalan dan tidak sesuai dengan kemauan dari SDM-nya untuk berubah juga gitu. Tapi kalau misalkan memungkinkan seperti pembahasan kayak yang tadi ya, itu sangat memungkinkan itu terjadi gitu. Oke. Nih nextnya ada, emang kalau bisnis tetap pakai cara tradisional nggak akan maju ya Mas? Kalau tetap tradisional, harusnya iya. Ya harusnya iya. Kenapa? Karena kalau yang lainnya udah pada digital, kalian masih tradisional udah pasti ketinggalan. Ya, sekarang kita bentuknya gini lah. Kalau sekalian, misalkan bisnis kalian belum digital nih, masih hidup, ya kan. Tapi kalau misalkan nggak digital aja kalian hidup, apalagi digital, gitu kan. Kalau sekarang kalian bisa buat survive, berarti kalau digital pasti lebih survive lagi gitu loh. Logikanya gitu kalau itu berjalan gitu kan. Artinya kalau sekarang aman-aman aja, konvensional, dan yang lain pesaing kalian itu udah mulai ke arah digital dan mereka lebih sukses, kalian ngejarnya akan jauh lebih lama. Oh ternyata mereka bisa melakukan proses proses usaha kayak gitu dengan digital ya. Nah akhirnya yang lain udah nyoba dulu tuh, udah ngeh dan segala macam, tapi kamu belum nyoba gitu kan. Kamu belum nyoba dan masih stay aja di situ. Akhirnya mereka sukses, jalan, customer-nya pindah ke sana semua, baru itu kalian kabut. Nah itu baru namanya terlambat. Akhirnya kalian udah baru udah kita berubah ke digital. Nah yang lain udah pada explore dari sisi digitalnya. Jadi bukan cuma memulai. Kalau kamu baru mulai, mereka udah pada explore gitu. Jadi untuk coba memulai digital itu nggak ada yang salah sih. Ya makanya cukup sisihkan kelebihan uang kamu, nanti dialokasikan ke sana. Karena ini bentuknya investasi gitu. Oke? Lanjut. Pertanyaan terakhir, Mas. Lagi ya? Iya. Kalau Mas itu tim mana? Stay tradisional atau beralih ke digital? Oh, udah pasti digital dong. Maksudnya sekarang kan harus ngikutin zaman ya, gitu kan. Karena kalau misalkan yang lain udah pada digital, kita masih konvensional, aduh kayaknya kita di konvensional aja kewalahan gitu ya untuk nge-grab customer, apalagi maksudnya ya konvensional, digital aja kita udah kewalahan ya kan, maksudnya untuk nge-grab karena persaingan udah semakin berat gitu ya, apalagi tidak digital gitu kan, itu mungkin akan lebih sulit lagi, orang tidak akan lebih mengenal kita lagi ya. Maksudnya kalau misalkan produk kita bagus tapi akhirnya ada produk yang sering didengar sama dia gitu kan, sering didengar produknya sama kayak kita tapi sering didengar sama orang lain, ya akhirnya kita akan kalah suara gitu, kalah terdengar dengan yang lain, sehingga kita akan redup gitu. Jadi digitalisasi tetap bagus untuk efisiensi bisa ya kan, untuk eksistensi juga bisa gitu. Jadi saya tetap tim yang digital gitu. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Cukup, beres. Oke. Aman ya. Jadi udah pasti kalian tahu lah ya. Mungkin kalian tim yang mana, silakan tulis di komen. Ya, terus kalian ingin membahas apa, silakan tulis di komen juga gitu kan, sehingga kita kan ada pembahasan lain yang memang yang mungkin akan relate dengan kalian semua ya. Jangan lupa untuk di-share juga video ini kalau bermanfaat, dan nanti di subscribe juga kalau misalkan ini penting
ya, dan jangan lupa bunyi loncengnya, dan juga jangan lupa like. Wah, banyak yang mintanya ya. Oke, jangan lupa like juga ya, bantu-bantu like guys ya, biar ini jadi naik kontennya, dan saya tetap semangat untuk membuat konten ini. Oke, see you, sampai jumpa di sesi TV selanjutnya. Bye bye.